Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang 3 dari sektor farmasi dan 4-nya dari sektor finance bank second liner. Yang pertama ada IRA, kedua KF, ketiga INAF, keempat BBKP, kelima BJTM, keenam BJBR, dan ketujuh BRIS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada IRA. IRA hari ini kembali ditutup auto reject bawah. Kelepa harga 2090 turun 6,69% dan dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham IRA. Yang distribusi Intro Premier dan JPA, kemungkinan ini yang jual-jual margin call ya, kemungkinan lah. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA ya potensinya karena sudah breakdown atau patah trend line uptrendnya yang dari EMA 20 ya mengarah ke 1600 untuk IRA. Bagaimana nggak bisa spekulasi buy, mending hindari. Yang pemula jangan mikir untung dulu berharap dia kembali naik ya. Kemungkinan itu ada, cuman sangat kecil. Menurut saya resikonya lebih besar daripada profitnya kalau masuk saham IRA sekarang ya. Dan juga yang punya dari daerah atas ya harusnya cut loss saja, anggap jadi pelajaran. Jangan sentuh lagi saham yang naik gara-gara sentimen news, bukan karena fundamentalnya yang baik atau profit atau laba bertumbuh ya. Ini kan karena sentimen aja vaksin makanya dia naik, padahal kalau dilihat dari PBP dan PR-nya, IRA udah over value, over price. Jadi seperti itu untuk IRA. Walaupun asing net buy, cuman kita nggak tahu kapan mereka mau jual IRA. Ya kan mereka kumpulin, cuman nggak tahu kapan mereka jual. Jadi ya kita jangan berpatokan kepada asing karena lebih terlihat teknikal tuh lebih mencerminkan dahulu bagaimana potensi pergerakannya. Seperti IRA ini kan sekarangnya memang potensinya mengarah ke bawah, bahkan bisa ke 1600 sampai 1200. Jadi perlu sangat hati-hati. Yang nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu dan juga harus siap menunggu IRA balik ke 3000 lagi kalau beli di daerah atas. Ya itu kita nggak tahu waktunya kapan ya. Seperti itu aja untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada KF. KF hari ini juga auto reject bawah lagi ke level harga 3600. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham KF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF sudah breakdown dari supportnya di 3830. Kalau itu terkonfirmasi, kemungkinan besar KF akan mengarah ke 3000 sampai 2700 ya, ke daerah sini, dan juga ada EMA 200 yang menjaga di 2700. Tapi semoga besok ataupun lusa ya KF bisa naik lagi ke 3840 sampai 4000 inilah ya. Jadi yang punya dari atas bagaimana ya, ini udah tanggung. Kalau mau cut loss ya harus siap cut loss ya, karena ya cut loss-nya pasti sangat dalam di sekitaran ya mungkin 25 sampai 30% ya. Apakah bisa spekulasi buy? Mending hindari ya, apalagi yang baru-baru mulai di saham ya. Janganlah, hindari aja dulu KF ya. Walaupun ya ada berpotensi besok atau lusa harus naik kalau memang KF mempertahankan supportnya di 3840. Jadi seperti itu aja untuk KF. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah dan sudah terbentuk dead cross. Baris biru juga sudah di perbatasan garis nol, bar chart di bawah nol juga makin dalam. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INAF. INAF hari ini juga terkoreksi 6,98% ke level harga 3460. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada sedikit akumulasi di saham INAF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF sudah 2 candle di bawah support 4040 dan juga di situ ada moving average
60 ya berpotensi inap kalau besok lanjut koreksi atau candlenya di bawah 3460 akan ke 2500 menguji EMA 200-nya. Jadi inap ini sama seperti KF, besok atau lusa kalau memang dia mempertahankan 4040 dia harus naik. Bagaimana yang punya dari atas ya, kalau nggak mau cut loss, cuman itu masalahnya harus siap rugi waktu dan menunggu dia balik. Boleh nggak upper down? Mending jangan, menurut saya jangan upper down karena ya sangat beresiko. Mending ya biar jadi uang pelajaran aja. Kalaupun balik ke harga beli dalam waktu lama ya itu bonus lah. Jadi duit yang mau dipakai upper down mending beli saham-saham yang lebih baik ya. Jadi seperti itu untuk inap. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, garis biru juga sudah melewati perbatasan garis 0. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBKP. BBKP hari ini ditutup di level harga 530, sempat menyentuh low-nya di 510, tapi kemudian dibawa naik. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada akumulasi di saham BBKP hari ini ya, cukup besar di 200.000 sama 127.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP membuat doji di area support 500. Apakah sudah mulai ada perlawanan? Tapi terlihat volume belum kelihatan yang signifikan. Kalau besok dia mampu naik minimal tutup di atas 570, itu ada potensi bagus untuk BBKP melanjutkan menguji resistennya di 600. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau mau cut loss di harga ARB-nya atau di 480 bisa ya. Tapi ya namanya saham ini udah naik tinggi, harus siap cut loss di 480 sekitar 8,99% ya. Dan target profit di 600 sekitar 13%. Tapi harus siap cut loss ya. Kalau dia ternyata besok koreksi atau lusa melanjutkan turun dan breakdown dari 500. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. BBKP idealnya beli di daerah 450 sampai 430 ini ya. Menurut saya ini kalau dihapus. Nah, ini ideal beli BBKP ya. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Semoga mempertahankan 500 dan dia mengarah ke 350 lagi ya. Ya itu bisa dikatakan range sideway-nya. Nih terlihat ya, juga itu adalah support neckline-nya di 10 April 2018 ya, saat dia breakdown dari 500 dia sampai ke 400 dan bahkan ke 100. Jadi ya semoga ini dipertahankan dan juga kondisinya BBKP uptrend ya. Kalaupun yang mau nyicil dari daerah atas bisa cicil dari atas, kalaupun breakdown ke 420 cicil lagi di bawah, kalaupun dia breakdown dari 400 cut loss ya. Jadi seperti itu strategi saya kalau mau beli BBKP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BJTM. BJTM hari ini ditutup terkoreksi 1,91% setelah hari kemarin dia auto reject bawah ya, 6,54% ke level harga 770. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham BJTM. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM kembali mempertahankan EMA 20-nya di 765 dan tutup di 770. Dia membuat candle hammer, jadi kalau besok rebound itu bagus kalau bisa tutup di atas 800 lagi ya. Tapi kalau besok dia koreksi ya akan mengarah ke 700. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau untuk BJTM ini untuk disimpan invest 1-3 tahun juga cukup bagus. Dia belinya nyicil aja ya, nggak usah mikir di harga berapa. Kalau setiap bulan cicil aja, setiap awal bulan atau setiap pertengahan bulan ya cicil lumayan, dividennya juga 8%. Kalaupun 1-3 tahun ya nggak mungkin kalau saham BJTM terus di harga area 700-800, ya jelas akan naik seiring dengan fundamentalnya yang membaik. Tapi ya terus namanya untuk invest ya harus belajar, coba baca laporan keuangan basicnya lah ya, biar tahu
saham yang diinvestasikan masih layak nggak, atau kinerjanya bagaimana, masih on the track nggak. Jadi seperti itu ya untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BJBR. BJBR hari ini ditutup terkoreksi lagi 3,36%, ke level harga 1.580. Tapi koreksi BJBR asing masih terus net buy dan besar net buy-nya. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat ada distribusi di saham BJBR tapi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR perlu hati-hati, menurut saya masih berpotensi ke bawah, menguji supportnya di 1.500 sampai 1.430. Ideal buy-nya ya di daerah nih di 1.500 sampai 1.460. Cut loss kalau turun dari 1.370 ya. Jadi area pertengahan ini mending wait and see dulu. ISG juga kurang bagus, jadi ya ada berpotensi untuk BJBR ke bawah. Sabar, market pasti akan memberi kesempatan. Jangan maksa untuk beli di harga pertengahan seperti ini, karena market tidak baik. Kalau market stabil dan arahnya bullish, pertengahan ini bisa spek buy. Cuman nih market kurang bagus, jadi mending jaga-jaga di daerah support ya. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Harusnya BJBR mempertahankan supportnya di 1.430. Kalau itu di breakdown, bisa-bisa BJBR ke 1.200 sampai 1.140 ya. Seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Breeze. Breeze hari ini ditutup lagi auto reject bawah, ke level harga 2.810. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat memang ada distribusi di saham Breeze hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Breeze menurut saya rawan melanjutkan koreksi ya. Kalau besok atau lusa dia breakdown dari 2.780, kemungkinan Breeze akan mengarah ke 2.400 sampai 2.000 ya. Ideal buy-nya mending nunggu di daerah 2.200 sampai 2.150 ini. Cari kesempatan saat dia dead cat bounce ya. Apa itu dead cat bounce? Saat pantulan tapi dia tetap downtrendnya. Misalnya seperti ini ya. Pola dead cat bounce. Dia turun ke arah sini terus dia mantul, buy, dan dia ke sini dia ke bawah lagi. Nah, ini namanya pola dead cat bounce ya. Jadi kesempatan beli di daerah support 2.200 sampai 2.150 saat dia naik ya. Naik kan lumayan di 20-30%. Kalaupun nggak usah ke situ, ke sini aja ke 2.400 saja udah bagus di 17%. Dan cut loss-nya ya, cut loss-nya di bawah di 1.930, sekitar 6% aja cut loss-nya ini ya. Anggap aja kalau di ARB ya cut loss ARB dari support-nya nih ya. Support-nya di 2020 ya, cut loss-nya di ARB-nya bisa seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu pola dead cat bounce ya. Dia mantul tapi mantulnya bukan mengkonfirmasi bullish, tapi dia mengkonfirmasi membentuk higher low barunya ya. Nah, tapi arahnya ke bawah, jadi perlu hati-hati menurut saya. Jadi untuk Breeze ya kesempatan ODT ataupun scalping aja 3-5% ataupun 6% jual. Menurut saya nggak usah disimpan hot lama-lama ya. Jadi seperti itu aja untuk Breeze. Yang beli di daerah atas ya harus siap cut loss kalau turun dari 2.706. Kalau enggak ya kemungkinan besar dibawa ke bawah. Apakah boleh berharap kemungkinan akan mantul? Ya jangan terlalu berharap di market. Lebih baik kita percaya sama teknikal. Kalau teknikalnya nyuruh cut loss, trading plan kita nyuruh cut loss ya. Jadi seperti itu untuk Breeze. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di Saweria,
www.co/BurnerTrader. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.